Jadi definisi Sedna. Sedna adalah sebuah benda langit yang misterius yang terletak di wilayah paling terpencil dari tata surya kita. Dikenal sebagai objek terjauh yang diketahui dari matahari, Sedna dikategorikan sebagai planet kerdil. Penemuannya pada tahun 2003 dikreditkan kepada astronom Michael E. Brown yang menamainya merujuk pada Dewi Inuit Samudra dalam mitologi. Para peneliti menduga bahwa Sedna merupakan sisa dari masa awal tata surya. Tepat 20 tahun setelah penemuannya, Sedna kembali menarik minat komunitas astronomi global. Karakteristiknya yang membingungkan terus menantang pemahaman para ilmuwan. Persatuan Astronomi Internasional (EIU) secara resmi mengklasifikasikannya sebagai planet kerdil pada tahun 2008, menjadikannya objek ketiga yang menerima status tersebut. Orbitnya membentang melampaui Neptunus, dan ada indikasi bahwa ia termasuk dalam sabuk Kuiper, sebuah zona yang dipenuhi benda-benda es yang membentang melampaui planet raksasa terakhir. Ikhtisar penemuan Sedna. Identifikasi Sedna membawa dampak yang mendalam bagi astronomi dan astrofisika. Benda langit ini, yang dianggap sebagai objek paling jauh yang pernah terdeteksi di tata surya kita, memberikan data penting bagi para peneliti untuk memahami asal-usul dan perkembangan wilayah paling terpencil dari sistem planet kita. Penemuan Sedna juga memperkuat bukti tentang keberadaan Nuvem Oort yang selama ini masih berupa teori, yaitu sebuah bola raksasa yang terdiri dari objek-objek es yang mengelilingi seluruh tata surya. Dengan orbit yang sangat lonjong, Sedna memiliki perihelion yang lebih jauh dari matahari dibandingkan objek langit lain yang dikenal. Karakteristik ini menunjukkan asal-usulnya yang mungkin dari Nuvem Oort secara signifikan memperkuat hipotesis ilmiah tersebut. Selain itu, penemuan objek ini mendorong pemikiran baru tentang pembentukan tata surya. Orbitnya yang tidak biasa menunjukkan bahwa mungkin telah diubah oleh gaya gravitasi bintang yang melintas di dekatnya, melemparkannya ke posisinya saat ini. Kemungkinan ini memunculkan teori bahwa sistem planet kita mungkin berasal dari interaksi gravitasi antara berbagai bintang. Dan disinilah komunitas astronomi menemukan bidang studi yang menarik. Keunikan orbit Sedna mungkin merupakan hasil dari berbagai pengaruh eksternal. Menariknya, penemuan ini juga membawa perspektif baru tentang misteriusnya planet 9. Orbit eksentrik Sedna menunjukkan kesamaan dengan objek-objek lain yang lintasannya dapat dijelaskan oleh pengaruh gravitasi hipotetis dari planet 9. Ini memperkuat kemungkinan keberadaannya yang nyata, yang konfirmasinya dapat menjelaskan banyak teka-teki yang masih tersisa di perbatasan tata surya. Begitu banyak misteri yang masih tersimpan dalam rahasia Sedna yang belum terungkap. Bagaimana jika membayangkan misi luar angkasa untuk menjelajahi kata ini? Petualangan ini akan membawa kemajuan signifikan dalam astronomi di berbagai bidang penelitian. Percakapan kita berpusat pada CNA, mencakup mulai dari misteri planet 9 hingga interaksi matahari dengan bintang-bintang lain. Untuk saat ini, mari fokus secara eksklusif pada CNA. Planet 9 bisa menunggu, detail fisiknya akan dibahas nanti. CNA adalah planet Katai dengan ukuran raksasa, menampilkan warna antara coklat dan kemerahan, terletak di sabuk Kuiper, melampaui orbit Neptunus. Diduga, permukaannya terbentuk dari kombinasi air beku, metana padat, dan THS, senyawa organik yang dihasilkan oleh radiasi ultraviolet. Diperkirakan suhu permukaannya mencapai 240 derajat Celcius yang sangat ekstrim. Permukaannya kemungkinan memiliki kawah, pegunungan, dan formasi lainnya mungkin terbentuk akibat tabrakan dengan benda langit lain. Lapisan es tebal, terdiri dari metana dan nitrogen, menyelimuti permukaannya, bertanggung jawab atas warnanya yang unik. Atmosfernya yang tipis terutama terdiri dari metana, nitrogen, dan karbon dioksida. Benda langit ini memiliki rotasi yang sangat lambat, menyelesaikan satu putaran dalam sekitar 20 hari. Gerakan rotasi Sedna juga menarik. Diduga ia berputar dengan sangat lambat, membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan satu rotasi penuh. Jauh lebih lambat dibandingkan planet lain di luar Neptunus. Menariknya, rotasinya tidak sinkron dengan orbitnya, menunjukkan kemungkinan pengaruh peristiwa eksternal seperti lintasan bintang atau interaksi dengan planet bermassa serupa. Dengan diameter sekitar 1000 km, setara dengan 3/4 ukuran Pluto, ia tergolong sebagai objek trans-Neptunus terbesar keempat yang pernah diidentifikasi. Jika Anda bertanya-tanya apa itu objek trans-Neptunus, TNO, mereka adalah benda langit kecil yang mengorbit matahari pada jarak lebih jauh dari Neptunus. Berada di sabuk Kuiper, wilayah terpencil di tata surya yang membentang melampaui orbit Neptunus. Wilayah ini menjadi tempat bagi berbagai TNO, seperti planet Katai, komet, dan benda langit lainnya yang lebih kecil. Trajektori orbital. Misteri terkait CNA beragam dan kompleks. Orbitnya misalnya memiliki karakteristik yang luar biasa.
Sebagai salah satu objek terjauh di sistem kita, rotasi orbitalnya memiliki kemiringan yang tajam relatif terhadap bidang utama, sangat berbeda dengan orbit sejajar planet-planet lainnya. Elips orbitalnya jauh lebih eksentrik dibandingkan benda planet lainnya. CNA terletak di sabuk Kuiper, zona yang dipenuhi objek-objek beku di luar Neptunus. Trajektorinya berbentuk oval yang mencolok dengan perihelion, titik terdekat dengan matahari, pada 7661 unit astronomi dan aphelion, titik terjauh, pada 9,7 unit astronomi yang mengesankan. Untuk menyelesaikan satu revolusi mengelilingi matahari, CNA membutuhkan waktu sekitar 11.400 tahun. Orbit Edna juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika tata surya bagian luar dan kemungkinan adanya planet raksasa yang belum teridentifikasi di luar Neptunus. Hipotesis tentang pembentukannya. Asal-usul CNA masih diselimuti misteri. Spekulasi menyebutkan bahwa ia mungkin bagian dari sabuk Kawai, area yang dipenuhi benda-benda es di luar Neptunus, namun asal pastinya masih belum jelas. Dua kemungkinan muncul. Ia tertarik oleh gravitasi matahari atau terbentuk di wilayah luar tata surya sebelum ditangkap oleh matahari. Sementara sebagian komunitas astronomi mengklasifikasikannya sebagai planet Katai, yang lain berpendapat bahwa ia adalah komet berukuran besar yang terjebak oleh tarikan matahari. Ada juga yang berpendapat bahwa CNA mungkin adalah bulan yang lolos dari orbit Neptunus, terlempar akibat interaksi gravitasi dengan objek-objek lain di tata surya bagian luar. Di bawah ini beberapa teori tentang asal-usulnya. Hipotesis penangkapan. Kaki proposisi ini menunjukkan bahwa CNA mungkin pernah menjadi bagian dari benda langit berukuran lebih besar, seperti planetesimal atau planet Katai, yang kemudian ditangkap oleh gaya gravitasi matahari. 2. Hipotesis penangkapan dan pengusiran mengusulkan bahwa CNA dulunya adalah bagian dari objek langit yang lebih besar, terperangkap oleh gaya gravitasi bintang yang lewat. Kemudian bintang tersebut melontarkannya dari orbitnya, melemparkannya ke batas terjauh tata surya. 3. Sementara itu, teori pembentukan planet menunjukkan bahwa CNA muncul dari kabut kosmik gas dan debu yang sama, yang melahirkan planet-planet lain di tata surya kita. 4. Gagasan migrasi planet berpendapat bahwa CNA berasal dari zona terpencil tata surya, kemudian berpindah ke wilayah yang lebih dalam akibat gangguan gravitasi yang disebabkan oleh benda langit lainnya. 5. Teori penangkapan antar bintang. Perspektif ini berargumen bahwa CNA tertarik dari ruang antar bintang oleh pengaruh gravitasi matahari. Komposisi. CNA memiliki inti padat berbatu yang diselubungi oleh lapisan air beku. Terlihat tidak masuk akal pada pandangan pertama. Mungkin saja, tetapi kosmos dipenuhi dengan teka-teki. Seperti yang sering dikatakan, itulah fakta. Intinya terbentuk dari batuan silikat seperti piroksen, serta kemungkinan paduan besi dan nikel. Sementara mantelnya terdiri dari kombinasi air es metana, dan es amonia. Aspek lain yang menarik dari CTNA adalah susunannya. Diduga bahwa ia terutama terdiri dari batuan dan es, namun komposisi pastinya tetap menjadi misteri. Warnanya yang kemerahan menunjukkan kemungkinan adanya senyawa organik, meskipun hal ini belum terbukti. Potensi habitabilitas. CTNA mengorbit wilayah paling terpencil di tata surya, terlalu jauh dari matahari untuk dianggap layak huni. Suhu permukaannya diperkirakan sekitar 240 derajat Celcius, dingin yang ekstrim bagi segala bentuk kehidupan yang dikenal. Selain itu, NDE tidak memiliki atmosfer dan terpapar tingkat radiasi yang intens, semakin mengurangi kemungkinan untuk menopang kehidupan. Namun beberapa peneliti mengemukakan kemungkinan adanya lautan air cair di bawah permukaan CNA, yang secara teori dapat menyediakan relung bagi organisme ekstremofil. Namun, kondisi di CNA masih terlalu tidak bersahabat untuk menampung segala bentuk kehidupan yang dikenal, memerlukan studi lebih lanjut untuk menilai potensi kelayak huniannya. Ketika kami menyebutkan makhluk, kami merujuk secara spesifik pada makhluk berukuran signifikan, setara atau lebih besar dari manusia. Namun, kemungkinan adanya mikroorganisme yang tahan terhadap kondisi ekstrim CNA tidak dapat dikesampingkan. Dampak dari penemuan ini tidak dapat disangkal. CNA terbukti sebagai dunia yang penuh teka-teki dan memesona, menjadi sasaran terus-menerus dari investigasi astronomi. Orbitnya yang aneh dan karakteristik fisika kimianya menonjolkannya sebagai kunci untuk memecahkan sejarah tata surya. Aspek lain yang menarik adalah warnanya yang tidak biasa, yang mungkin mengungkap rahasia tentang komposisi wilayah terjauh dari sistem planet kita. Seiring dengan kemajuan pemahaman kita tentang CNA, relevansinya untuk memahami tata surya hanya akan semakin meningkat. Misteri yang melingkupi benda langit ini kemungkinan akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Orbitnya yang unik dan komposisinya menjadikannya objek studi yang menarik, dan asal-usulnya mungkin akan tetap diselimuti misteri selama
selama beberapa dekade. Namun, penelitian yang didedikasikan untuk CNA pasti akan memberikan kontribusi berharga dalam mengungkap pembentukan dan perkembangan tata surya bagian luar.